Halo Sobat Sehat, tahukah Anda bahwa 1 dari 4 anak balita di Indonesia mengalami stunting? Walaupun sudah mengalami penurunan, berbagai upaya percepatan penurunan angka stunting masih terus dilakukan untuk mencapai target nasional pada tahun 2024 yaitu sebesar 14%. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi pada waktu yang lama atau kronis yang terjadi sejak dalam kandungan. Stunting menyebabkan anak tumbuh lebih pendek dari anak seusianya. Stunting menjadi ancaman utama kualitas manusia Indonesia. Pada anak stunting, kurang gizi menyebabkan kurangnya asupan energi ke otak yang menyebabkan IQ rendah. Anak stunting menjadi kurang cerdas dan banyak mendapat rintangan di sekolah. Kecil kemungkinan untuk menyelesaikan sekolah, kurangnya keterampilan menyebabkan penghasilan 20% lebih sedikit daripada anak yang tidak stunting. Bahkan, meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Stunting mempengaruhi pendapatan negara. Kerugian akibat stunting diperkirakan sebesar 308-463 triliun rupiah. Stunting meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Anak stunting lebih rentan terhadap penyakit, menderita obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya yang berpengaruh terhadap 2 generasi berikutnya. Anak yang stunting pada saat dewasa 3 kali lebih berisiko memiliki anak yang stunting. Siklus stunting. Anak stunting perempuan ketika remaja menjadi kurang gizi. Saat hamil juga akan mengalami kurang gizi, sehingga bayi lahir dengan berat badan yang rendah dan tumbuh menjadi anak yang stunting pula. Ingat, kurang gizi sejak remaja dan anemia berpengaruh terhadap stunting. Kehamilan tanpa persiapan yang matang dengan usia pada saat menikah kurang dari 20 tahun dan status gizi yang kurang, serta pola asuh yang salah juga menjadi penyebab terjadinya stunting. Stunting dapat dicegah dan diatasi. Mari optimalkan 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai sejak 270 hari masa kehamilan hingga 730 hari masa kehidupan pertama sampai anak berusia 2 tahun. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Persiapan sebelum kehamilan. Usia ideal saat menikah untuk pria minimal 25 tahun dan wanita minimal 21 tahun. Setiap calon pengantin memeriksakan status kesehatannya ke petugas kesehatan, meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, penilaian status gizi, dan diberikan imunisasi tetanus toksoid, serta konseling kesehatan reproduksi. Status gizi baik bila IMT lebih dari sama dengan 18,5 atau nilai lebih dari 23,5 serta tidak anemia. Konsumsi tablet tambah darah, 1 tablet setiap minggu. Jangan lupa menerapkan pola makan gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat. Saat hamil, asupan gizi harus seimbang dengan konsumsi vitamin selama kehamilan dengan tablet tambah darah. Perlu deteksi dini dan pencegahan penyakit pada ibu hamil dengan pemeriksaan rutin setidaknya 6 kali selama kehamilan. Persiapkan diri untuk inisiasi menyusu dini atau IMD untuk memastikan kandungan terbaik dari ASI diminum oleh bayi kita. Masa menyusui. Pemberian ASI eksklusif diberikan sampai bayi berusia 6 bulan. Selanjutnya, ASI tetap dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun dengan dilengkapi dengan MPASI atau makanan pendamping ASI yang berkualitas. Ibu juga perlu makanan yang bergizi dalam jumlah yang cukup agar produksi ASI tetap terjaga. Selanjutnya, timbang berat badan bayi secara rutin di posyandu, berikan vitamin A, dan lengkapi pemberian imunisasi dasar pada anak. Stimulasi anak sesuai pertumbuhan, jangan lupa mengatur jarak kehamilan, serta menjaga kebersihan supaya anak tidak mudah sakit dan terserang diare. Ayo, bersama cegah stunting demi mewujudkan Indonesia emas generasi berkualitas.